Selamat datang di Museum Teh UNES. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan tour dalam Museum Teh UNES. Mari kita mulai. Ruangan pertama yang kita dapat masuki dalam ruangan Teh UNES adalah ruang tunggu, di mana di ruang tunggu ini terdapat beberapa fasilitas yang dapat kita nikmati. Sebelah kiri terdapat rak souvenir berupa beberapa jenis teh yang dapat dikonsumsi. Dan terdapat juga beberapa kursi yang dapat kita gunakan untuk beristirahat sejenak. Dalam ruang tunggu juga terdapat beberapa informasi yang dapat kita akses, karena terdapat foto Pancasila dan juga foto Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat dua logo UNES yang tersedia di ruang tunggu. Kita juga dapat menikmati dua buah lukisan yang menggambarkan proses pembuatan teh, dari proses pemetikan daun teh dan juga proses pemartiran daun teh. Pada ruangan tunggu juga terdapat beberapa informasi yang dapat kita akses. Pertama adalah tata tertib pada saat mengikuti tour di Museum Teh UNES. Di ruang tunggu juga kita dapat menikmati atau bersantai dengan mendengarkan beberapa buah lagu. Lagu pertama dengan judul Secangkir Teh Kita. Secangkir Teh Kita menggambarkan cerita tentang bagaimana proses pembuatan teh. Berikutnya lagu kedua berjudul Manfaat Teh di Pagi Hari. Dan lagu ketiga dengan judul Senyawa Kimia yang terdapat di dalam teh. Di pagi yang cerah, sinar mentari, ku bangun dari mimpi, senyum berseri, ku lihat di dapur, daun teh menanti, waktunya kita mulai buat secangkir pasti. Panaskan air, rebus hingga mendidih, daun teh wangi perlahan ku taruh di tuangkan air panas, biarkan meresap. Secangkir teh pagi, pagi datang menyapa, sinar mentari menyinari, aku bangun dengan senyum siap menyambut hari. Di dapur telah menanti secangkir teh yang wangi, hangatkan hati ini, bersiap menjalani. Secangkir teh di pagi hari membawa damai di hati, hangatnya menyapa, beri semangat baru lagi. Di balik daun teh yang hijau adalah Asia alam yang memukau, senyawa kimia yang terkandung, beri manfaat dalam setiap teguk. Teh mengandung kafein, beri energi yang baru, dengan obat anti dan fokus terpadu, polifenol menjaga kita dari radikal bebas. Mari kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Pada ruangan ini terdapat beberapa lukisan yang menggambarkan budaya ngeteh di Indonesia. Lukisan kedua menggambarkan budaya ngeteh di pagi hari.
Selanjutnya, pada bagian ini kita dapat mengakses informasi terkait kandungan senyawa kimia yang terdapat di dalam teh. Yang pertama adalah kafein. Kafein adalah alkaloid yang ditemukan di dalam daun teh, ataupun kopi, dan juga beberapa tanaman lainnya. Kafein berfungsi sebagai stimulan bagi sistem syaraf pusat yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan juga mengurangi kelelahan. Kafein dalam teh sangat bervariasi, di antaranya sekitar 15 sampai dengan 70 mg per cangkir teh, tergantung pada jenis tehnya dan cara penimbuhan teh sendiri. Yang kedua adalah senyawa kimia isi-gizi. Isi-gizi adalah jenis katekin yang merupakan antioksidan yang kuat. Isi-gizi memiliki berbagai manfaat untuk melawan radikal bebas dan juga memiliki potensi dalam pencegahan kanker. Senyawa kimia yang ketiga adalah tenin atau L-tenin. Tenin adalah asam amino unik yang ditemukan hampir secara eksklusif di dalam daun teh. Senyawa ini memiliki efek untuk menenangkan dan dapat membantu mengurangi stres serta meningkatkan kualitas tidur seseorang. Senyawa kimia yang keempat adalah polifenol. Polifenol adalah sekelompok senyawa yang memiliki sifat antioksidan dan juga antiinflamasi. Polifenol dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit yang kronis seperti penyakit jantung dan juga kanker. Contoh polifenol yang terdapat di dalam daun teh adalah flavonoid dan juga tanin. Senyawa kelima adalah tanin. Dan berikutnya, senyawa-senyawa yang terdapat di dalam daun teh, tapi juga beberapa mineral. Teh mengandung beberapa mineral seperti kalium, magnesium, dan juga mangan yang penting untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk di dalam keseimbangan menjaga elektrolit di dalam tubuh, ketahanan tulang, dan juga sistem metabolisme di dalam tubuh. Dengan kandungan senyawa-senyawa kimia ini, teh tidak hanya menjadi minuman yang sangat dinikmati di pagi hari, tapi juga dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan di dalam tubuh kita. Mari kita lanjut ke ruangan berikutnya. Pada ruangan ini kita dapat mengakses informasi terkait jenis-jenis teh yang terdapat di Indonesia. Teh yang pertama adalah teh hitam atau black tea. Teh yang selanjutnya adalah green tea atau teh hijau, terbuat dari daun teh camellia yang disintesis yang tidak mengalami fermentasi. Daun teh ini dipanaskan segera setelah dipetik untuk menghentikan proses oksidasi. Daun teh hijau atau teh hijau banyak diproduksi di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Teh hijau memiliki rasa yang segar dan juga sedikit pahit. Jenis teh yang ketiga adalah teh oolong. Terbuat dari daun camellia sintesis yang mengalami fermentasi parsial. Proses semi fermentasi menghasilkan teh dengan rasa yang kompleks, berada di antara teh hijau dan juga teh hitam. Teh oolong banyak diproduksi di Jawa Tengah dan juga di Jawa Barat. Jenis teh yang berikutnya adalah teh melati atau jasmine tea. Terbuat dari daun camellia sintesis yang dicampurkan dengan bunga melati. Teh melati biasanya menggunakan teh hijau atau teh hitam sebagai dasarnya, kemudian dicampurkan dengan bunga melati untuk memberikan aroma yang khas yang diproduksi di berbagai daerah Jawa. Jenis teh berikutnya adalah teh herbal atau herbal tea. Terbuat dari berbagai tanaman ataupun bunga-bunga dan juga rempah-rempah. Teh herbal di Indonesia meliputi teh jahe yang terbuat dari rimpang jahe, teh serai yang terbuat dari daun serai, dan juga teh rosella yang terbuat dari bunga rosella. Teh herbal banyak diproduksi di berbagai daerah, terutama di daerah Jawa dan juga Sumatera. Berikutnya adalah teh gambir atau gambir tea, terbuat dari tanaman gambir atau Eukarya gambir. Digunakan secara tradisional untuk kesehatan, teh gambir sering dicampur untuk berbagai produksi dengan bahan-bahan lainnya. Diproduksi terutama di Sumatera Barat atau dikelola atau sering kita ketemukan teh gambir ini di daerah Sumatera Barat. Jenis teh yang berikutnya adalah teh kayu aro tea, terbuat dari teh camellia yang disintesis dan juga dari perkebunan kayu aro.
Teh hitam ini berkualitas tinggi, rasanya juga cukup kuat, dan aroma yang khas. Teh aro ini banyak diproduksi di sekitaran daerah Jambi dengan menggunakan kayu aro. Jenis teh berikutnya adalah teh limau atau limau tea. Terbuat dari bunga rosella, teh ini memiliki rasa asam yang khas dan juga banyak manfaat bagi kesehatan. Teh limau atau limau tea diproduksi atau banyak ditemukan di daerah Jawa dan juga Bali. Selanjutnya, jenis teh yang berikutnya adalah teh kelor atau moringa tea. Terbuat dari tanaman kelor atau Moringa oleifera. Teh kelor dikenal memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan, termasuk nilai gizi yang tinggi dan juga sifatnya memiliki senyawa-senyawa antioksidan. Teh kelor banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah Jawa dan juga daerah Bali. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Pada ruangan ini kita dapat melihat video jenis-jenis teh. Halo, di episode Story of Tea kali ini akan membahas jenis-jenis teh bersama saya, Ratna Somantri. Ada ribuan teh di dunia ini, jadi kalau setiap hari kita minum teh yang berbeda, sampai bertahun-tahun pun kita akan selalu menemukan jenis teh yang belum pernah kita coba. Nah, dari ribuan teh yang ada di dunia, bisa dikategorikan ke dalam 6 kategori besar, yaitu yang pertama teh putih, lalu ada teh hijau, kemudian teh ulung, ada teh hitam yang di China sering juga disebut sebagai teh merah. Lalu ada 2 lagi jenis teh yang saat ini hanya diproduksi di China, yaitu pu'er dan yellow tea. Yang pertama adalah teh putih. Teh putih ini adalah teh yang diproduksi dari pucuk daun teh saja yang dikenal memiliki kadar antioksidan paling tinggi dibanding bagian dari tanaman teh yang lainnya. Proses produksi teh putih ini sangat alami sekali. Jadi pucuk daun dipilih, dipetik, lalu dikeringkan di bawah sinar matahari. Akibatnya, semua yang terkandung di dalam daun teh itu masih tetap terjaga, sehingga teh putih memiliki kadar antioksidan yang sangat tinggi. Ketika kita meminumnya secara rutin, kita bisa merasakan khasiatnya. Saya rutin meminum teh putih dan merasakan bahwa tidak gampang sakit karena meningkatkan imun tubuh kita. Lanjut ke ruangan berikutnya. Pada ruangan ini terdapat beberapa artikel terkait konsumsi teh. Yang pertama, kita dapat mengakses artikel berkaitan tentang efek samping minum teh pagi hari. Yang kedua, kita dapat melihat informasi terkait efek minum teh setiap hari bagi kesehatan. Yang ketiga, kita dapat melihat informasi terkait 7 efek samping minum teh susu setiap harinya. Selanjutnya, kita dapat melihat artikel terkait efek samping minum teh di malam hari. Dan yang terakhir, kita mendapat melihat artikel terkait efek samping minum es teh manis saat cuaca panas. Mari kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Pada ruangan ini terdapat beberapa video berkaitan tentang cara-cara atau teknik-teknik mengelola daun teh atau bahkan waktu terbaik untuk minum teh. Halo, selamat datang di Story of Tea.
saya Ratna. Saat ini saya sedang menikmati teh di Rumah Asri, Villa Dago Pakar, Bandung. Banyak yang bertanya kepada saya, kapan sebaiknya kita minum teh? Boleh nggak sih kita minum teh pagi, siang, sore, sampai malam? Boleh aja sih sebenarnya. Saya setiap ada waktu pasti saya mau minum teh. Tapi untuk orang-orang yang suka sulit untuk tidur di malam hari, disarankan untuk tidak minum teh setelah jam makan malam. Tehnya bisa diganti dengan peppermint, chamomile yang membantu merilekskan tubuh dan membantu untuk tidur lebih nyenyak di malam hari. Nah, kalau pagi hari, teh apa yang paling cocok? Banyak yang memilih teh hitam karena teh hitam itu cukup kuat. Ada English breakfast, ada teh hitam Indonesia, menjadi pilihan minuman teh di pagi hari. Tapi kalau saya justru memilih teh hijau untuk minuman pagi hari saya. Karena teh hijau mengandung katekin yang membantu meningkatkan konsentrasi yang akan sangat membantu ketika kita beraktivitas. Nah, kalau sudah jam 9, jam 10, terus kita ada waktu setelah meeting pagi misalnya, kita bisa memilih oolong atau teh-teh yang mengandung aroma buah dan bunga yang membuat kita menjadi lebih segar kembali dan melanjutkan aktivitas kita. Kalau makan siang, apalagi kalau kita sudah makan makanan yang berlemak, sebaiknya kita minum teh hijau atau teh oolong. Karena kedua teh ini membantu untuk agar lemak yang kita makan tidak semuanya terserap oleh tubuh. Tapi kalau makan siang kita sehat, misalnya kita makan salad atau Video berikutnya menceritakan tentang proses pengolahan teh. Setelah pucuk datang dari kebun, pucuk sesegera mungkin disimpan di tempat yang sirkulasi udaranya bagus, dan pastikan gundukan pucuk tidak terlalu padat agar pucuk tidak memerah. Pucuk kemudian dilayupkan ke dalam alat bernama rotary panner dengan bahan bakar wood pellet pada suhu berkisar 85 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Tujuan pelayuan ini yaitu supaya pucuk menjadi lemas, sehingga pucuk mudah dibentuk pada saat proses penggilingan nanti. Pelayuan juga bertujuan untuk menghentikan proses oksidasi enzimatis. Selanjutnya adalah proses cooling, bertujuan untuk mendinginkan pucuk. Video selanjutnya menceritakan tentang bagaimana cara menyeduh teh dengan benar. Bagaimana menyeduh teh yang baik dan benar? Ada 5 faktor yang perlu kita perhatikan dalam menghasilkan teh yang maksimal. Yang pertama adalah kualitas daun teh yang digunakan. Yang kedua, Video selanjutnya, pada ruangan selanjutnya kita dapat melihat informasi terkait jenis-jenis teh celup. halo, selamat datang di Story of Tea. Saya Ratna. Kali ini saya akan bercerita mengenai ragam teh celup. Banyak yang bertanya, teh celup itu bagus nggak sih? Soalnya kan simple kalau minum teh celup. Tapi bagus nggak sih kalau kita minum teh celup? Jawabannya tergantung, karena teh celup sendiri ragamnya ada banyak. Kali ini saya membawa 4 teh celup, yang keempatnya menggunakan kantung yang berbeda. Yang ini adalah yang umum, yang biasanya digunakan oleh merek-merek teh celup lokal, namanya single chamber, jadi bentuknya hanya satu kantung ini. Lalu ada juga yang bentuknya seperti ini, jadi kantungnya ada 2, namanya double chambers. Ini juga banyak digunakan oleh merek-merek teh celup dan keduanya ini menggunakan bahan dari kertas.
Sekarang ini ada juga kantong teh celup yang tidak menggunakan kertas seperti ini. Ini menggunakan kain. Biasanya kalau yang menggunakan kantong seperti ini menggunakan daun teh yang bentuknya masih utuh. Jadi tidak menggunakan serbuk seperti umumnya teh celup yang digunakan yang menggunakan kantong kertas. Ada juga yang seperti ini, bentuknya piramid bag, dibuat dari nylon, juga menggunakan daun teh yang masih berbentuk utuh. Jadi keduanya ini bisa dikategorikan sebagai teh celup yang lebih premium karena kantongnya juga lebih bagus, harganya biasanya lebih mahal, daun yang digunakan juga berbeda, biasanya masih berbentuk daun yang utuh. Pada ruangan selanjutnya, kita dapat melihat proses pengolahan daun teh hingga menjadi teh yang dapat dikonsumsi. Tahapan pertama adalah proses pemetikan daun teh. Proses pengolahan teh dimulai dengan pemetikan daun teh muda. Hanya dengan daun teh muda yang terbaik dan juga dipilih untuk memastikan tetap unggul. Langkah kedua adalah proses pelayuan daun teh. Setelah dipetik, daun teh mengalami proses pelayuan dan daun-daun ini dibiarkan selama beberapa jam untuk mengurangi kadar air yang terkandung di dalam daun teh. Tahapan ketiga adalah proses pendinginan daun teh. Penggulungan daun teh, selanjutnya daun teh digulung untuk memecahkan dinding sel dan melepaskan enzim serta minyak esensial yang memberikan rasa khas pada daun teh itu sendiri. Proses selanjutnya adalah tahapan oksidasi atau fermentasi. Oksidasi atau fermentasi, proses ini adalah langkah penting untuk menentukan jenis teh yang akan dihasilkan. Daun teh dibiarkan terkena udara hingga berubah warna menjadi coklat atau hitam, seperti pada teh hitam. Untuk teh hijau sendiri, oksidasi dihentikan lebih awal untuk menjaga ciri khas warna hijaunya. Proses selanjutnya adalah proses pengeringan. Proses pengeringan dilakukan setelah oksidasi selesai. Daun teh dikeringkan untuk menghentikan proses fermentasi dan juga mengurangi kelembapan. Pengeringan ini juga membantu mengembangkan rasa akhir dari daun teh. Tahapan selanjutnya adalah proses penyortiran dan juga pemilihan daun teh. Proses penyortiran dan juga pemilihan daun teh dilakukan untuk memilih daun teh terbaik berdasarkan ukuran dan juga kualitasnya. Teh berkualitas tinggi dipisahkan untuk menghasilkan teh yang sangat berpremium harganya. Tahapan berikutnya adalah proses pengemasan. Setelah daun teh disortir, daun teh kemudian dipilih berdasarkan ukuran dan juga kualitasnya. Teh yang berkualitas tinggi dipisahkan untuk menghasilkan teh yang premium. Tahapan selanjutnya adalah proses penyeduhan daun teh. Kini teh siap diseduh dengan air panas dan dalam beberapa waktu seduhan secangkir teh hangat siap untuk dinikmati. Setiap seduhan adalah hasil dari proses panjang untuk kita nikmati bersama dari petani daun teh. Mari kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Pada ruangan ini kita dapatkan informasi terkait aneka produk teh kemasan. Yang pertama adalah teh kotak. Teh dengan cita rasa buah memang tidak pernah gagal dalam menangani rasa haus. Rasa buah yang menyegarkan ditambah minum teh yang dingin akan digunakan untuk membuat dahaga kita hilang seketika.
Biasanya buah yang digunakan adalah buah dengan cita rasa asam, buah lemon, apel, stroberi, sampai dengan blackcurrant adalah jenis buah yang umum dipakai. Selanjutnya adalah teh pucuk harum. Teh pucuk harum less sugar adalah minuman teh yang berkualitas dengan rasa yang ringan, yang menggoda sekaligus rendah gula. Teh ini cocok untuk Anda yang peduli untuk kesehatan dan juga menginginkan teh berkualitas dengan kadar gula yang rendah dalam rutinitas sehari-hari. Anda akan merasakan sensasi segar di mulut tanpa terlalu manis. Berikutnya adalah teh botol sosro original. Teh botol sosro original adalah minuman teh botol yang legendaris dengan rasa alami yang segar dan autentik. Produk ini dibuat dari daun teh hijau plus teh melati yang dipilih tanpa pengawet. Anda dapat mengutamakan kesegaran teh berkualitas tinggi dan juga ingin menikmati kapan saja dan di mana saja, sebaiknya mencoba produk teh olahan ini. Selanjutnya adalah teh Ichitan Thai Tea Milk Tea. Ichitan Thai Tea Milk Tea adalah minuman dengan rasa teh susu khas Thailand yang lezat dan juga kaya rasa. Rasa susu kental manis dan juga teh yang kuat membuat cocok untuk Anda yang menginginkan pengalaman minum teh yang unik dengan rasa yang mendalam. Produk idealnya dinikmati oleh pencinta teh dengan rasa yang manis. Selanjutnya adalah teh gelas original. Teh gelas original adalah teh klasik yang dalam kemasan gelas dan juga botol praktis dibawa kemana saja untuk bepergian. Dengan cita rasa teh yang khas dan juga segar, produk ini wajib untuk dipilih oleh Anda yang dinikmati teh berkualitas di mana saja dan juga kapan saja. Produk ini ideal untuk individu yang menghargai rasa teh asli dalam kemasan yang mudah dibawa jadi bisa bepergian ataupun berada di. Selanjutnya kita akan menuju pintu keluar dari museum. Sebelum keluar dari museum, kita diberikan 2 buah lukisan terkait dengan teh. Pertama adalah secangkir teh dan yang kedua adalah lukisan terkait perkebunan teh. Terima kasih untuk kesempatan kali ini, cukup sekian. Sampai ketemu di tour selanjutnya.